Oke, ini udah kelihatan share screen-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Ya udah. Ya, oke. Nanti Lutfi bisa sambil share di WhatsApp aja nggak apa-apa. Ya kontrak kuliahnya karena setiap awal kelas, setiap mata kuliah harusnya kita ada kontrak dulu ya. Gitu. Itu mengenai peraturan-peraturan perkuliahan ya antara mahasiswa dengan dosen. Oke, nanti sambil jalan aja nggak apa. Ya, oke. Kita masuk ke sesi kedua, persiapan awal untuk Zahir, gitu ya. Semua udah install Zahir ya, kecuali mungkin ada beberapa yang belum install Zahir karena keterbatasan device itu, tapi nggak apa-apa, nanti biar sambil jalan aja. Oke, saya coba kasih gambaran dulu nih buat teman-teman semua gitu ya, sebelum masuk ke materi utama gitu mengenai pasar konsultan aplikasi keuangan ya. Jadi saya encourage teman-teman nih untuk jadi konsultan gitu ya. Konsultannya seperti apa nih gitu. Jadi saya coba melatih teman-teman untuk jadi konsultan ya. Jadi nggak hanya sebagai karyawan aja atau nanti mencari kerja, tapi bisa jadi sebagai konsultan juga. Nah, as you know, untuk jumlah pendirian PT nih, PT itu perusahaan terbatas. Ya, di Jabodetabek periode Juli 2021 ini hanya 1 bulan aja. Ya, pendirian PT ada sekitar 1000-an perusahaan. Gitu ya. Ini kan juga cukup wah juga nih. Nilainya cukup jumlahnya cukup besar juga nih di Jabodetabek. Gitu. Kenapa saya menampilkan data seperti ini? Ya, jadi sebulan itu ada sekitar 1000 gitu ya perusahaan baru. Artinya dari 1000 itu pasti mereka juga sekitar 10%-nya atau berapa persennya itu mereka butuh aplikasi keuangan. Ya, mereka pasti akan butuh untuk implementasi punya aplikasi keuangan tersebut untuk running keuangannya gitu internalnya mereka. Ya, ambil aja contoh mungkin 10% ya dari total di Jabodetabek, tapi kalau di Indonesia ini angkanya akan lebih tinggi lagi, bukan hanya 1000, mungkin bisa 2000 dan something gitu ya. Jadi nilainya cukup signifikan. Jadi pasarnya ini untuk perusahaan atau marketnya ini untuk konsultan ya. Asumsi 10% aja itu sekitar 100-an. Artinya tiap bulan mereka sekitar 100 perusahaan tersebut di Jabodetabek mereka butuh aplikasi gitu ya. Jadi ini pasar tersendiri ya untuk menggarap ini. Jadi kita bisa menawarkan produk aplikasi keuangan ke perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek nih detailnya di BNRI ya. BNRI itu ada dia Badan Negara Republik Indonesia ya. Jadi dia buat nge-track atau BNRI itu dia untuk mencatat perusahaan-perusahaan baru ya yang baru terbit di Indonesia gitu ya. Jadi pangsa pasarnya cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau jadi konsultan ya teman-teman bisa masuk ke situ ya dengan bisa menawarkan aplikasi keuangannya, bisa yang lain-lain selain Zahir, Accurate gitu ya. Kalau teman-teman nanti hobi untuk ekspor itu bisa masuk lagi tuh ya. Contoh nih, harga aplikasi keuangan di pasar Indonesia ya. Accurate Online dia harganya 220.000 per bulan ya. Kalau teman-teman nanti mau menjual ini ke perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan di sini gitu ya targetnya, ini bisa misalkan dijual 300.000 per bulan gitu ya. Jadi mendapatkan margin seperti itu. Atau Zero nih 40 US per bulan. Zahir 600-an, Jurnal 1,2 juta, Mayop 75 US. Jadi kalau kita coba tawarkan ini ke klien ya, mereka akan ngelihat dari segi harga dulu nih pertama gitu ya, baru nanti berikutnya adalah fiturnya atau bahkan bisa keduanya, fitur sama harga. Kalau dari segi harga yang paling murah, yang paling mumpuni itu untuk yang cloud base itu adalah di Accurate Online 220.000 per bulan ini harganya cukup terjangkau ya untuk pasar-pasar atau untuk perusahaan
UMKM ya. Oke. Atau nanti teman-teman bisa jadi konsultan juga ya, dengan encourage jadi entrepreneur nih buat usaha sendiri. Nah ya, itu jasa manajemen atau lain sebagainya. Atau bisa mendirikan eh, legal bisnis bentuknya berupa PT atau CV ya. Jadi bukan hanya sekedar karyawan, tapi bisa jadi pemilik bisnis juga nih. Karena saat ini untuk mendirikan PT, yaitu sangat mudah. Mendirikan CV itu sangat mudah. Biaya yang terjangkau, dan juga prosesnya, waktunya tuh sekitar seminggu udah jadi gitu ya. Teman-teman udah jadi pemegang saham, udah jadi direktur atau komisaris gitu ya. Atau kalau nanti teman-teman bisa buat grup gitu ya, bisa buat jadi co-founder nih bareng-bareng nih gitu untuk mendirikan PT gitu. Jadi kalau teman-teman punya hobi apapun itu bisa dijadikan bisnis. Oke, di sini ada yang hobi untuk hobi mancing gitu, atau hobi oprek-oprek handphone atau laptop dan sebagainya, itu bisa dijadikan jasa gitu ya. Oke, konsultan itu ya, ini bisa terbagi atas beberapa ya. Konsultan pembukuan ya, ini konsultan atau menyediakan jasa untuk pembuatan laporan keuangan ya, dari data-data yang ada kemudian dibuat laporan keuangan ya. Jadi untuk perusahaan dengan yang butuh konsultan pembukuan, mereka nggak perlu lagi tuh hire seorang akuntan atau seorang admin ya untuk membuat laporan keuangan ya. Jadi dengan jasa konsultan ini kita udah membantu mereka tuh ya. Kemudian konsultan pajak juga ya, ini mereka nggak perlu lagi nih perlu staf perpajakan gitu. Jadi ini mereka bisa engage kita sebagai konsultan pajak ya, atau konsultan aplikasi keuangan. Nah ini biasanya implementasi di klien-klien baru ya, mereka butuh aplikasi keuangan, kita implementasi. Jadi nanti fee-nya itu ya, pendapatan buat konsultan itu bisa dari implementasi gitu ya, atau dari yang di sini nih, harga jual yang di sini tinggal di markup gitu marginnya ya. Misalkan Accurate Online kita jual 500.000 per bulan ya, jadi mereka bayar ke kita gitu ya, ke konsultan, kemudian nanti konsultan akan membayarkan ke Accurate Online-nya, bisa seperti itu. Atau Permisi Pak, ya, ini belum di-record Pak Google-nya. oh nggak apa-apa, ini udah saya record di tempat yang lain gitu Oke, ya, Pak. karena resolusinya di Google Meet kecil banget sih, jadi nggak jelas. Nanti saya share lagi di YouTube. Oke, kemudian konsultan manajemen ya. Jadi dengan di konsultan manajemen ini mencakup luas banget nih. Mereka bisa ada masalah di satu tempat, kita bisa advice juga dari segi manajerialnya. Tuh ya. Oke, ini contoh pembukuanku gitu ya. Karena saya CEO dan founder pembukuanku, jadi saya coba untuk nanti teman-teman bisa ngasih, saya bisa ngasih bayangan ke teman-teman gitu ya. Ini nah ya, jadi gini. Pembukuanku kita menawarkan banyak produk ya. Ini administrasi bulanan, pembukuan, payroll, pajak dan sebagainya. Kemudian ada layanan pajak juga, ada implementasi aplikasi akuntansi. Ya, ada pendirian PT juga, perizinan gitu ya, termasuk dengan kantor virtualnya. Ya, ini saya coba klikin di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau ada yang hobi yang lain, hobi mancing ya tadi ya, itu Cindy bilang Upi. Upi mana Upi? Upi itu siapa? Nama lengkapnya siapa Upi? Ketua kelas kita, Pak. Oh, Lutfi maksudnya. Hobi mancing gitu ya. Oke, jadi kalau dari hobi mancing ini eh, bisa tuh pangsa pasarnya gitu ya. Membuat jasa pemancingan, tempat pemancingan bisa juga seperti itu. Atau mungkin jasa mengajar teknik-teknik memancing gitu ya. Atau mungkin nanti ada hobi yang lain yang bisa teman-teman garap jadi bisnis, itu suatu yang luar biasa gitu ya. Contohnya saya tuh hobi untuk oprek-oprek aplikasi keuangan nih. Saya
coba aplikasi keuangan itu apa aja gitu ya. Dari situ saya mendapatkan secara general kesimpulan gitu ya. Akhirnya saya buat tuh perbandingan aplikasi. Ya, jadi dari perbandingan itu saya menawarkan tuh jasa implementasi ke klien. Ya, ya dengan harga yang lumayan gitu ya. Jadi selain hobi yang bermanfaat tapi menghasilkan juga uang nih gitu ya. Ini contoh sederhana, saya menawarkan implementasi aplikasi gitu ya ke klien. Saya menawarkan ada Accurate Online ya, untuk jasa implementasinya sendiri ada 10 juta gitu ya. Accurate Desktop biaya implementasi juga 10 juta juga sama ya. Zero 10 juta, Journal 10 juta. Jadi sebenarnya di sini cuma jasa implementasi aja ya, dari software-software yang sudah pernah saya explore nih sebelumnya, ataupun yang belum saya explore, belum saya masukkan ke sini. Tapi ini sebenarnya detail yang saya coba tawarkan gitu ya, yang saya rekomendasikan ke klien gitu. Kalau yang ada di sini berarti saya belum merekomendasikan karena mungkin ada keterbatasan dari aplikasi, kemudahan gitu ya, kesulitan dan lain sebagainya gitu. Jadi yang masukin di sini ini adalah yang menurut saya ini rekomen nih buat di pangsa pasar Indonesia dan kebutuhannya lebih mudah seperti itu ya. Oke, jadi dengan adanya seperti ini, teman-teman belajar aplikasi akuntansi diharapkan nanti bisa juga nih muncul nih konsultan-konsultan aplikasi keuangan juga nih gitu ya. Jadi saya melatih teman-teman untuk jadi konsultan di sini. Jadi nanti selain masuk kerja, teman-teman juga punya bisnis sampingan juga nih. Kalau ada nanti klien atau teman yang punya bisnis, kenalan dan sebagainya, ya kalian bisa membantu mereka gitu. Setidaknya mungkin kalau teman ya dikasih harga teman gitu ya, gitu harga teman mungkin gratis gitu. Tapi kalau nanti sudah profesional berhadapan dengan klien ya, itu harganya juga udah profesional. Setidaknya kalau teman-teman mau ngikutin harga di sini silakan aja, 10 juta 20 juta gitu ya, asal reasonable dan klien puas silakan gitu ya. Dulu ini saya masih atas menggunakan nama individu gitu ya, tapi seiring banyak permintaan juga dari perusahaan-perusahaan dan saya harus memisahkan antara nama pribadi dengan nama bisnis gitu ya. Jadi akhirnya saya membuat satu PT gitu ya. PT pembukuanku ini. Jadi ini lebih spesifik lagi nih untuk pembukuanku. Jadi nanti saya menjualnya bukan atas nama saya sendiri nih, tapi atas nama pembukuanku. Jadi brandnya adalah pembukuanku ya. Jadi nanti bisa kalau kita menawarkan ke perusahaan, mereka akan lihat legitimate atau mereka akan melihat lagi bisnisnya bisa dipercaya nggak gitu. Kalau PT itu udah lebih terpercaya dibandingkan dengan orang pribadi ya. Jadi sebelum mulai bisnis atau mungkin in paralel sambil bisnisnya jalan, kita bisa juga tuh buat nama pendirian perusahaan gitu ya. Oke. Di sini untuk jasa dari pembukuanku saya coba tambahkan untuk yang pendirian. Jadi karena banyak perusahaan-perusahaan yang mau atau bisnis atau teman-teman saya koneksi gitu ya, mereka mau mendirikan PT untuk bisnis, mereka agak kesulitan nih. Jadi saya buat satu jasa lagi untuk pendirian PT gitu. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa contoh juga nih, encourage juga nih. Selain konsultan pembukuan, konsultan pajak gitu ya, atau konsultan aplikasi keuangan, teman-teman jadi bisa juga menjadi konsultan pendirian badan usaha gitu. Kalau yang hobi untuk datang ke pemerintahan dan sebagainya untuk negosiasi, punya koneksi di situ, semua bisa jadi bisnis gitu ya. Kayak ini sekedar tentang pembukuanku dan misi dan visi pembukuanku gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke topik utama. Ya, ini mengingatkan ke topik yang minggu lalu gitu ya. Saya coba refresh lagi. Untuk ruang lingkup perusahaan itu terbagi atas 3 ya. Ada perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Nah, pembukuanku sendiri itu merupakan perusahaan jasa nih. Ya, jadi beli jasa dan jual jasa, simple. Gitu, cuma 2 aktivitasnya. Kalau dagang itu dia harus beli persediaan atau nanti juga ada beli jasa juga. Dan di sini ada yang key point-nya adalah kelola persediaan. Kalau pembukuanku nggak ada persediaan sama sekali, jadi murni jasa. Jadi kita nggak mengelola
persediaan, nggak ada stoknya dan sebagainya, nggak ada stok yang expired gitu ya. Kemudian jual jasa atau jual barang. Di manufaktur perbedaannya adalah selain dikelola persediaan, dia juga mengubah persediaan ya mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi bisa ada dua. Barang setengah jadi ini masih dalam adonan gitu ya, atau barang jadi langsung. Saat hari itu juga langsung jadi barang jadi. Dan kemudian yang ketiga adalah jual barang gitu ya. Jadi teman-temannya harus bisa membedakan nih perusahaan jasa, dagang, manufaktur, karena nanti treatmentnya, perlakuannya akan beda ya. Ketika teman-teman nanti masuk ke dunia kerja sebagai karyawan itu juga beda perlakuannya, atau jadi konsultan juga. Jadi key point-nya di sini harus dibedain ya. Oke. Ya. Oke, refresh juga tentang ruang lingkup aplikasi akuntansi gitu ya, karena most likely semua aplikasi akuntansi akan menerapkan seperti ini, walaupun mungkin namanya akan berbeda-beda. Di Zahir akan berbeda, Akhirat Online akan berbeda, di Zahir Online sendiri pun itu namanya akan beda gitu ya. Oke, kita masuk ke detailnya. Jadi di sini ada yang bagian penjualan, kita bagi non jurnal dan jurnal gitu ya. Yang jurnalnya akan berdampak untuk membuat laporan keuangan. Non jurnal ini nggak ada dampaknya sama sekali nih ke laporan keuangan, tapi dia sifatnya membantu untuk transaksi yang membuat jurnal gitu. Jadi contoh penawar penjualan gitu ya. Ini kita tawarkan dulu nih. Saya menawarkan jasa pembukuan atau jasa implementasi aplikasi akuntansi nih, Akhirat Online ke klien A gitu ya. Saya tawarkan 10 juta gitu. Ya, terus mereka agree. Oke, mereka akan mengirimkan purchase ordernya ke saya. Nah, purchase ordernya itu akan saya catat di pesanan penjualan. Artinya saya sudah mencatat pesanan atas si klien A gitu. Kemudian saya datang ke sana untuk implementasi, artinya saya akan melakukan pengiriman pesanan ya, sesuai dengan mereka requestnya apa, saya akan kirimkan jasanya. Bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk barang. Ya. Jadi nilainya ini pesanan pengiriman pesanan dia akan mengikuti dari penawaran dan juga pesanan penjualan. Sampai nanti yang terakhir adalah di penerimaan penjualan. Gitu, kita akan menerima endingnya itu adalah penerimaan uang kalau dari bisnis. Gitu ya. Kalau cuma sampai dengan faktur penjualan atau mencatat revenue gitu ya, tanpa ada di sini, bisnisnya operasional akan mati juga nih, karena nggak mendapatkan pendapatan uang gitu ya. Jadi uang nih cukup signifikan gitu ya. Oke, detailnya nanti di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke penjualan ya. Jadi ini transaksi-transaksi yang ada di penjualan fiturnya ya. Yang pertama itu penawar penjualan yang tadi saya jelasin. Ini tidak ada jurnal. Pesanan penjualan ya, ini memesan mencatat pesanan dari klien, ini tidak ada jurnal juga ya. Kemudian kita saat deliver pengiriman pesanan ini biasanya berupa barang juga atau berupa jasa, tapi kalau yang berupa jasa itu nggak langsung dicatat di sini pengiriman pesanan ya, karena nanti akan sangat sulit nih identifikasi jasanya sudah diberikan atau belum. Yang paling simple itu adalah berupa barang ya. Jadi nanti DB itu adalah debit gitu ya, CR itu adalah kredit. Jadi kalau di jurnal itu ada debit sama kreditnya. Jadi pada saat pengiriman pesanan ya, ini akan di aplikasi itu akan membuat generate jurnalnya barang dalam perjalanan di debit dan mengurangi persediaan. Jadi persediaan dikurangi di kredit gitu ya. Ini aplikasi manapun harusnya seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman juga ada yang hobi untuk explore Microsoft Excel nggak di sini? Di kelas ada nggak? Ada yang hobi? Nggak ada? Kayaknya pakai biasa aja sih, Pak. Gimana? Pakai biasa? Iya, pakai yang basic-basic gitu. Basic Excel gitu ya? Bukan Maksudnya, yang hobi. oh oke, penjumlahan biasa aja ya? Iya, Gitu, Pak. iya oke. Jadi kalau ada yang hobi Excel tuh, saya juga sebenarnya hobi untuk oprek-oprek Excel gitu ya, rumus sama dengan jumlah gitu ya, ada VLOOKUP gitu ya, ada SUMIF, COUNTIF gitu ya. Itu bisa buat tuh mini aplikasi akuntansi ya dengan mengikuti konsep seperti ini. Jadi dengan konsep seperti ini teman-teman nanti ketika masuk dunia kerja, ketika dihadapkan dengan ada SAP, Accurate dan sebagainya,
gitu ya, udah langsung tahu gitu. Pada saat nginput pengiriman pesanan ini akan create jurnal apa ya gitu. Oke, ini akan mengurangi persediaan. Ya, kalau perusahaan tersebut tipenya manufaktur atau tipenya itu retail gitu ya, penjualan. Kemudian yang ketiga dari pengiriman pesanan, kita akan generate fakturnya. Faktur penjualan ini berupa instruksi pembayaran buat si klien yang membayarkan sejumlah dana ke rekening yang ditunjuk. Ya, jadi sekarang udah nggak pakai namanya tuh tunai gitu ya, penjualan tunai ini kita terimanya tunai, enggak. Kalau nilai masih 1 juta gitu ya, 2 juta mungkin masih oke, tapi kalau nilainya udah puluhan juta, udah ratusan juta kan resiko juga kita keep cash saat itu ya, dan effort juga nih kita ngitungin, pasti ada human error gitu ya. Oke, jadi di faktur penjualan nanti akan create jurnalnya itu, di debitnya itu adalah piutang, ini artinya adalah menambah harta kita gitu ya. Kemudian di kreditnya adalah penjualan, di kreditnya adalah hutang PPN 10% dari penjualan, ya ini selalu harus dipungut. Kemudian debitnya itu adalah biaya, kreditnya barang dalam perjalanan gitu ya. Ini ngikutin yang di sini. Ini kalau perusahaannya tadi ruang lingkupnya dagang dan manufaktur ya. Jadi dia akan create juga jurnal yang D sama E. Kalau dia perusahaan jasa, dia cuma sampai A, B, C saja gitu. Dia nggak akan create ada biaya di situ. Jadi langsung penjualan jasa gitu. Dan hutang PPN ini sifatnya nih opsional. Kalau perusahaan sudah PKP, ya pengusaha kena pajak, ya dia harus mungut PPN 10%. Kalau dia belum PKP, dia nggak ada kewajiban untuk mungut PPN gitu. Ya, ini berdasarkan peraturan perpajakan ya. Yang bisa untuk yang udah berkewajiban PKP itu kalau yang omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar setahun. Nah, oke. Kemudian dengan memungut PPN ini, perusahaan juga diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak. Ya, ini aplikasi perpajakan terpisah dari aplikasi Accurate gitu. Jadi nanti teman-teman pada saat treatment seperti ini, ya, selain aplikasi keuangan nanti juga ada aplikasi e-faktur juga, itu dari kantor pajak juga tuh itu. Oke, pada saat melakukan penjualan dokumentasinya selain faktur penjualan ini ada juga faktur invoice, faktur pajak namanya ya. Oke, kemudian setelah kita terbitkan invoice, kemudian jika ada retur itu pengembalian barang ya. Kita sudah mengirimkan di sini 100, ternyata 10 itu yang rusak. Jadi harus dikembalikan lagi. Gitu ya. Jadi itu akan mengurangi penjualan ya. Kemudian ada hutang PPN juga dikurangi, dibalik ya. Kalau tadi kan di kredit, sekarang di debit. Piutang juga akan dikurangi, persediaannya ditambah karena tadi kan udah keluar 10 tapi dibalikin lagi 10 ya. Kemudian biaya juga dikeluarin. Jadi artinya jurnal terbalik dari yang faktur penjualan ya. Kemudian jurnal yang terakhir endingnya adalah menerima pembayaran uang ya. Itu akan menambah bank atau kas ya. Saya sebut di sini bank secara general aja. Kemudian di debitnya lagi adalah PPh 23 dibayar di muka. Ini biasanya dipotong pajak PPh 23 2% ya. Kalau ini jasa. Jadi kalau misalkan penjualannya di sini 100 juta gitu ya. 100 juta gitu. Maka PPh 23 dibayar di mukanya nih dipotong oleh klien itu sekitar 2% dari 100 juta, 2 juta gitu ya. Nah, selain dipotong ini kita harus mendapatkan namanya bukti potong gitu. Itu aplikasi ISPT. Ini klien yang akan memberikan itu kepada kita gitu, atau Ibu Pot sekarang ya. 2 juta. Kemudian ada beban admin. Ini biasanya klien motong nih, dia nggak mau dikenakan biaya transfer 6.500, 5.000 atau 7.500. Jadi mengenakan ke kita gitu. Nah, piutang ini sama dengan yang di sini tadi nilainya gitu ya. Kalau di sini penjualan 100 juta berarti piutang 110 karena ada hutang PPN-nya 10 juta gitu. Jadi di sini 110 juta ya. Kemudian uang yang diterima adalah
pengurangan 110 juta dikurangin biaya admin 6.500 dikurangin 2 juta, itu uang yang diterima gitu. Jadi nanti pada saat mencatat penerimaannya jangan bingung nih gitu ya, kok penerimaannya nggak sama ya dengan yang di invoice banknya, berarti kita harus nagih lagi nih, enggak gitu. Kalau perusahaan jasa dia akan ada PPh 23 dibayar di muka dipotong ya. Oke, kemudian di penjualan, pembelian tuh kebalikan dari penjualan ya. Dimulai dari permintaan pembelian, kemudian pesanan pembelian atau nama di apa yang terkenalnya itu adalah PO dulu dong ya gitu. Kemudian penerimaan barang, ya kita terima barang persediaan, utang barang belum ditagih kita nyatetnya tuh, karena kita harus nerima faktur dari mereka beserta invoice. Faktur pembelian ini maksudnya adalah invoice gitu ya, invoice dari vendor. Kemudian kita harus nerima dokumen-dokumen lain berupa faktur pajak juga gitu ya, sebelum kita catat di fitur faktur pembelian gitu. Jadi debitnya kita akan mengurangi hutang barang belum ditagih, kemudian ini namanya debitnya ya, PPN masukkan dibayar di muka gitu. Jadi misalkan di sini nilai barangnya 100 juta gitu ya, kita ditagihnya tuh 100 juta plus PPN juga 10 juta. PPN yang ditagihkan kita itu bisa dijadikan PPN masukan ya, untuk dikreditkan di akhir bulan dengan PPN ya. Ini materi pajak juga. Kemudian kreditnya ini kita catat sebagai utang usaha gitu ya. Kemudian kita kurangin juga nih utang PPh 4 ayat 2, 23, 26 ya. Kalau dia berupa barang, maka di sini nggak ada nih hutang PPN, hutang PPh. Tapi kalau dia bentuknya jasa ya, dia ada di sini hutang PPh 23. Jadi pada saat kita bayar kita harus motong juga nih PPh 23 2% gitu ya. Kalau 4 ayat 2 ini untuk sewa bangunan tanah ya. 26 ini untuk pembayaran ke orang atau wajib pajak luar negeri gitu. Atau 21 di sini bisa juga 21 ke orang pribadi ya, jasa orang pribadi gitu. Nah, dari hutang usaha ini, nah ini akan dilakukan gitu ya. Ini bisa kita retur juga atau langsung kita bayarkan. Kalau retur nih, kalau misalkan ada kerusakan dan sebagainya, kita retur ke mereka. Kalau nggak ada ya kita langsung bayarkan pembeliannya. Jadi nilai hutang usaha di sini sudah dikurangi dengan PPh 4 ayat 2 nih, atau PPh utang-utang PPh yang lain. Jadi yang dibayarkan di sini pada saat duit keluarnya itu adalah hutang usaha ditambah beban admin. Kalau dengan jurnal seperti ini ya, beban adminnya ini beban adminnya ini lebih ke kita yang nanggung nih gitu, bukannya si vendor yang nanggung. Jadi kita di sini misalkan utang usaha 100 juta, beban adminnya 5.000, jadi duit yang keluar tuh 100 juta 5.000 gitu ya. Jadi kita outsource nih beban adminnya, jadi pencatatannya seperti ini. Kemudian di persediaan sendiri yang ada jurnalnya itu adalah penyesuaian persediaan ya. Ini di debitnya itu bisa biaya, beban dan sebagainya, tapi di kreditnya adalah persediaan. Jadi ini bisa mengurangi persediaan, bisa menambah persediaan. Fitur persediaan ini, penyesuaian persediaan ini digunakan untuk yang industri manufaktur ya. Dia mengubah persediaan ke barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian di sini ya, jadi mengurangi persediaan mentah, kemudian mengkonversi jadi persediaan setengah jadi atau langsung persediaan jadi. Jadi fitur persediaan ini cocok nih itu untuk di manufaktur. Kemudian di kas ya, di kas ini ada pembayaran lain. Kalau di kas ini kreditnya pembayaran lain itu adalah kas, jadi atau bank. Ini sebutnya bank ya. Ini saya sebut bank aja. Nah, jadi duit keluarnya ini bank gitu ya. Debitnya kita catat apa aja bisa, aset lancar atau untuk bayar hutang, PPh, PPN, atau langsung ke biaya, beban gitu. Nah, ini bedanya biaya dengan beban. Biaya ini buat yang COGS ya. Itu untuk
eh, biaya cost of goods sold, sedangkan beban ini buat yang general, jadi yang nggak ada pengaruhnya dengan pendapatan. Kemudian ada juga beban non operasional. Ya, di penerimaan lain ini dia kebalikan dari pembayaran lain. Akan ada uang masuk di bank ya, yang kita alokasikan itu apakah dari pendapatan non operasional, utang lain, atau modal di store. Ya, modal di store ini adalah modal perusahaan gitu ya, dari pemilik modal. Kemudian di sini ada lagi transfer antar bank. Jadi ini bisa pemindahan rekening dari Bank Mandiri ke Bank BCA, atau bahkan tarik tunai ke Petty Cash gitu ya, dari Bank Mandiri ke Petty Cash gitu. Ini pencatatannya seperti ini. Oke, di umum ya, kalau semua transaksi yang di atas ini dari penjualan, pembelian, persediaan kas ini tidak mengcover transaksi perusahaan, ya ini akan kita catat di jurnal umum terakhirnya endingnya. Jadi jurnal umum ini untuk transaksi apapun masuk ke sini. Ya, contoh yang paling bisa digunakan adalah accrual biaya. Ya, accrual biaya ini bisa menggunakan jurnal umum ini, atau amortisasi prepayment. Ya, amortisasi biaya sewa dibayar di muka kan. Kalau kita bayar sewa itu bisa 3 bulan sekali untuk 3 bulan gitu ya. Misalkan nominalnya 90 juta gitu, itu kita catat di balance sheet dulu nih, di beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Kemudian pembebanan di laporan keuangan, laporan laba ruginya itu dengan jurnal umum kita amortisasi itu gitu. Kalau di konsep akuntansi kan gitu kan, di amortisasi gitu ya. Ini jadi jurnal umum. Tapi basically kalau semua transaksi sudah di cover dengan yang di atas, biasanya jurnal umum ini cuman buat transaksi non cash, karena transaksi cash kan sudah tercover di sini ya. Di sini di penjualan pada saat di penerimaan penjualan, atau di pembelian pada saat pembayarannya. Jadi ini most likely transaksi non cash. Accrual, amortisasi gitu ya, depresiasi masuk ke sini. Oh ya, oke. Oke, kita step awalnya kita perlu persiapan gitu ya. Jadi ini nanti bayangkan teman-teman itu adalah konsultan yang sedang implementasi di sistem klien gitu, bukannya teman-teman kerja atau pelatihan. Anggap ini teman-teman lagi implementasi. Jadi kita coba buat kondisi saat implementasi seperti apa nih. Ini akan berbeda dengan pelatihan, dengan pembelajaran gitu ya. Karena kalau klien itu maunya mereka benar-benar menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya tersebut gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi nggak mumpuni, nggak mengcover apa yang klien butuhkan, ya klien pasti akan marah-marah juga dan akan minta solusinya seperti apa nih gitu dari konsultan. Jadi bukannya kita bilang nggak bisa nih seperti ini gitu, tapi kita ngasih solusi juga. Itu adalah konsultan. Ketika ada masalah kita ngasih solusi ya. Oke. Kemudian step kedua, kita beli lisensi Zahir gitu ya. Kita saat ini udah menggunakan lisensi ini aja ya, yang edukasi ya gitu. Karena ini edukasi itu ada pembatasan gitu. Pembatasannya mungkin 100 transaksi dan sebagainya gitu ya. Kemudian step berikutnya kita pembuatan database dan nanti pelengkapan profil perusahaan ya. Kemudian yang keempat, kita setup data nih, ada daftar akun, daftar mata uang yang digunakan oleh klien, daftar barang jasa yang digunakan oleh klien, pelanggan, daftar pemasok, ini harus kita impor nih masuk ke dalam database. Kemudian kita juga setting untuk grup dan user aksesnya gitu, karena di perusahaan itu bukannya satu akses itu dikasih semua, enggak, mereka ada pembagiannya, ada yang manajer, ada yang staf pembelian, staf penjualan, seperti itu. Oke, kemudian nanti kita upload balance-nya ya, saldonya ya. Jadi saldo awal balance sheet nih. Ini perlu dicatat nih, ini penting nih. Ya. Apakah kita perlu memasukkan saldo awal balance sheet, iya atau tidak gitu. Kita lihat ya, perusahaan itu berdiri dari kapan dan sudah ada transaksinya kapan. Ya. Dan akan menggunakan aplikasi akuntansi ini per kapan. Misalkan perusahaan berdiri tanggal 30 Desember 2020
gitu. Sudah ada transaksi tuh 30 Desember, 31 Desember gitu ya. Nah, mereka mulai menggunakan aplikasi akuntansi itu di tanggal 1 Januari 2021 untuk mencatat transaksinya gitu. Jadi kalau dari situ ya, ini akan ada saldo awal nih gitu. Ya karena transaksi 30 dan 31 nggak dicatat di accurate tapi di tempat lain. Makanya ada saldo awal. Tapi kalau kita majukan gitu ya. Tadi transaksinya 30 31 udah ada transaksi gitu. Kalau kita majukan tanggal penggunaan Zahir ini ke 1 Desember 2020, jadi nggak ada saldo awal tuh gitu. Jadi tapi tanggal 30 31 itu transaksinya perlu kita catat juga di Zahir. Jadi gitu bedanya. Ya nggak selalu akan ada saldo awal. Apalagi untuk perusahaan baru nih yang baru berdiri di 2021 kemarin. Bulan Juli itu ada sekitar 1030 gitu ya. Kalau mereka menetapkan mau ada transaksi atau penggunaan Zahirnya itu mulai dari 1 Juli, artinya nggak ada saldo awal. Itu lebih mudah buat kita gitu. Jadi benar-benar transaksinya kosong, kita input transaksi yang berjalan saja. Nah, kemudian nanti kita perlu untuk develop formulir transaksi penjualan dan pembelian aja gitu ya. Ini adalah untuk apa namanya, penawaran penjualan gitu ya. Kemudian ada untuk pengiriman, DO, delivery order gitu ya, dokumen itu. Kemudian ada faktur penjualan, itu perlu kita setup formulirnya sesuai dengan kebutuhan klien. Ya, ini bisa berbentuk ada tambahan logo dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan klien gitu ya. Oke, kita coba kembali dulu ke ruang lingkup perusahaan, jasa dagang dan manufaktur ya. Jadi di Zahir ini tujuannya kita nanti akan menggabungkan satu perusahaan itu dia bergerak di jasa, di dagang juga dan manufaktur gitu ya. Jadi kita coba treatment buat database-nya bukan hanya satu nih, perusahaan jasa gitu ya. Terus perusahaan dagang aja, perusahaan manufaktur. Itu kalau dari ruang lingkup pendidikan pada saat belajar mungkin iya gitu ya. Jadi kita masih apa ya? Kita masih membayangkan bahwa satu perusahaan itu bergerak hanya di satu industri gitu. Tapi kenyataannya enggak. Di dunia usaha itu mereka bisa bergerak sesuka mereka sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, kondisi lingkungannya. Bisa aja mereka bergerak di bidang jasa atau dagang juga. Jadi contoh ya, Lutfi punya bisnis mancing nih, pemancingan gitu ya. Kalau pemancingan kalau kita identikan adalah harusnya dagang gitu ya. Dagang nih, beli ikan, dijual ikan gitu kan. Beli ikan, terus dikelola ikannya, terus dijual gitu. Simpel ya dagang ya. Tapi ternyata Lutfi juga punya ini juga perusahaannya, bisnisnya untuk menjual jasa. Oh ternyata selain beli jual ikan juga mengajarkan jasa memancing gitu ya. Jasa pelatihan memancing gitu. Ya, jadi bisa aja jasa ini dan dagang digabung. Atau bahkan ketiganya bisa juga jasa, dagang dan manufaktur gitu ya. Oke, kalau Cindy hobinya apa Cindy? Mana ada Cindy nggak? Ini nyanyi Pak. Nyanyi Cindy. Oke, buat tempat karaoke ya, industrinya ya, bisnisnya ya. Tempat karaoke itu lebih ke jasa, dagang atau manufaktur ya. Mana Cindy atau tadi siapa? Lutfi yang ngomong ya? Mana Cindy? Ada orangnya nggak Cindy? Oke, jadi kalau yang ada, oh ada Cindy. Oke. Kalau karaoke itu dia industrinya apa nih, ruang lingkupnya jasa, dagang atau manufaktur kira-kira? Mana ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Sebut aja coba. Dia masuknya ke jasa ya Pak? Jasa ya, jasa ya, karena nggak ada barang yang dijual gitu. Ya. Tapi bisa aja dia jual juga tuh, jual peralatan-peralatan mic gitu, sound system gitu, bisa juga. Ya.
Oke, kita masuk ke persiapan awal ya. Oke, profil perusahaannya. Jadi ini nanti teman-teman bisa setup nama PT-nya adalah nama Anda sendiri gitu ya, bukannya PT nama Anda gitu ya, tapi contoh tadi PT Lutfi Alfiansyah gitu ya, PT Cindy Anisha gitu ya. Jadi nanti kita coba setup namanya tuh adalah sesuai dengan nama teman-teman gitu ya. Kemudian alamat perusahaan, alamat teman-teman saat ini nanti masukkan aja ya. Ini tanggal berdiri perusahaan tanggal 30 Desember 2020 gitu ya. Jenis usahanya jasa manajemen ya. Kemudian perdagangan handphone, kemudian manufaktur roti. Ya, jadi benar-benar ketiga ruang lingkup tersebut kita jadikan di satu perusahaan tersebut gitu ya. Mata uang yang digunakan rupiah dan USD tambahannya. USD ini untuk ya transaksi jual beli gitu ya, atau beli nih biasanya beli dari luar negeri itu menggunakan USD. Tapi kalau penjualan di Indonesia ya itu nggak boleh menggunakan USD, harus mata uang rupiah gitu menurut peraturan PBI ya. Ini hati-hati juga nih nanti buat pengetahuan teman-teman juga nih gitu. Tapi kalau penjualan ke luar negeri itu boleh ya menggunakan USD. Oke, kemudian tanggal mulai transaksi zahir 1 Januari 2021 gitu ya. Artinya apa? Artinya akan ada saldo awal di sini nih. Tanggal 30, 31 kita rekap saldo awalnya. Biar nggak ada saldo awal, mungkin tanggal mulai transaksi zahir bisa kita majukan nih ke tanggal 30 Desember. Jadi transaksi 30, 31 masuk ke zahir gitu ya. Oke, kemudian metode persediaannya ini rata-rata ya. Yang saat ini tersedia di aplikasi itu dan menurut perpajakan itu adalah rata-rata atau average dan FIFO, first in, first out gitu ya. Oke, kemudian nanti NPWP perusahaan adalah NPWP teman-teman nih. Di sini udah pada punya NPWP semua atau ada yang belum? Yang belum siapa? Tunjuk tangan atau masukin di chat? Belum. Banyak yang belum tuh. Banyak yang belum. Oke, yang udah siapa? Berarti. Oke, sini udah. Oh, sini belum. Yang udah siapa? Belum, Pak. Oh, yang udah punya siapa di sini? Coba angkat tangan. Ada yang udah punya? Mana? Belum ada sama sekali yang punya. Oke, serius ya belum ada punya NPWP ya. Oke. Ya, mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa apply NPWP juga. Ya, apply NPWP itu nggak perlu ke kantor pajak gitu. Ya, ini bisa menggunakan aplikasi online juga erek.go.id gitu ya. Jadi cuma masukin nomor KTP, nomor kartu keluarga gitu ya. Udah jadi NPWP saat itu juga dengan menggunakan email juga gitu ya. Jadi nanti sesi minggu depan teman-teman udah bisa memasukkan NPWP-nya gitu ya, kita update. Ya, ini juga sebenarnya bisa jadi bisnis juga nih gitu ya. Jasa pengurusan NPWP pribadi gitu ya. Karena melalui online juga. Ya, jadi nggak usah datang ke kantor pajak sebenarnya. Oke, kalau belum nanti masukkan NPWP-nya ini gitu ya. Nah, perusahaan tersebut pajaknya ini menggunakan PPh UMKM 0,5% gitu. Ada yang tahu ini PPh UMKM? Siapa yang udah tahu? Ada yang tahu nggak? Yang udah tahu tunjuk tangan, tunjuk jari. Banyak penghasilan. Iya, pajak penghasilan ya. Kalau yang normal kan menggunakan ini ya, profit ya, gitu. Keuntungan sebelum pajak dikalikan berapa tax rate-nya untuk 2021? Ada yang tahu? Mana nih suaranya? Cuma beberapa doang. Ada yang tahu tax rate-nya berapa di 2021 untuk badan? Masih 25% nggak? Ya, nggak ada suara sih. Mana nih?
Oke, untuk di 2019 tax rate-nya masih 25%. Di 2020 tax rate-nya tuh udah turun jadi 22%. 2021 22% gitu ya. 2022 akan turun lagi jadi 20% karena ada insentif atau ada kendala di pandemi ini. Jadi harus diberikan stimulus untuk pajak juga gitu. Jadi kalau UMKM ini 0,5% dari revenue atau dari pendapatan langsung dicas. Jadi dia untuk UMKM gitu ya. Dan perusahaan juga sudah PKP memungut PPN. Jadi ini PPh UMKM 0,5% nya ada batasannya. Share omset dia kurang dari 4,8 miliar setahun baru bisa menggunakan PPh UMKM dan selama 3 tahun dari pendirian. Nah, yang PKP ini gitu ya, dia akan PKP atau wajib PKP jika sudah 4,8 miliar. Jadi ini kalau kita lihat ini ada yang aneh di sini nih. Bisa aja perusahaan tersebut baru berdiri dan omsetnya baru 1 miliar tapi dia sudah PKP pengajuan. Itu nggak apa-apa, pengajuan secara individu gitu. Karena tadi kan kewajiban PKP jika sudah mencapai 4,8 miliar. Tapi kalau belum, ya dia bisa juga jadi PKP gitu untuk mengut PPN. Kenapa ini ada kebijakan? Pertanyaan sebenarnya buat perusahaan adalah apakah saya wajib kalau pendapatan omsetnya itu masih 4,8 miliar setahun ke bawah gitu, misalkan masih 2 miliar, apakah saya harus PKP atau enggak gitu. Jadi keputusannya di situ balik lagi dilihat ya, PKP ini membantu operasional bisnis enggak atau membuat rugi enggak. Kita lihat lagi ya. Ini kan sistemnya kredit gitu. Jadi dilihat dari vendornya, apakah vendornya semuanya ini PKP memungut PPN. Kalau vendornya iya, artinya kita juga harus PKP juga gitu. Kalau enggak nanti kita akan absorb 10%-nya itu jadi beban gitu ya. Misalkan 100 juta nih DPP-nya atau jasanya, kita akan ambil 10 juta tuh, 10 juta jadi beban tambahan. Biayanya jadi 110 juta gitu. Yang kedua pertimbangannya adalah apakah klien kita ini adalah orang pribadi atau perusahaan gitu. Kalau orang pribadi ya, ini pasti mereka akan komplain nih, harga nggak akan bersaing di pasar, harga yang kita tawarkan. Misalkan jual handphone, kita sudah PKP, harga handphone Xiaomi itu 3 juta nih di pasaran. Nah, kita juga jual 3 juta nih, tapi ada PPN 10%, kita jual 3 juta 300. Kalau orang pribadi pasti dia akan ngeliat nih, ya, wah 300 ribu nih lumayan nih, nggak jadi gitu ya, dia beli dari vendor yang lain yang 3 juta gitu. Tapi kalau vendornya itu adalah perusahaan, ya mereka mostly itu pasti udah PKP. Jadi mereka akan biasa aja seperti itu, ya. Jadi itu rekomendasi yang kedua untuk memutuskan apakah kita akan PKP atau enggak gitu. Ya, oke ini mengenai pajak saya gabung aja nggak apa-apa buat pengetahuan. Oke, ini pengaturan akunnya dulu ya. Jadi nanti akunnya itu sorry ini 4 digit ya. Kita coba buat akunnya, daftar akun atau transaksi itu 4 digit. Misalkan 1101. Ini sebenarnya ada makna nih. Gitu. Kita lihat lagi di sini. Ya, akan ada akun induk dan anak. Misalkan 1000 ini akun induk, 110 ini adalah akun anaknya. Kemudian 1100 ini punya anak lagi, 1110 gitu. Jadi akun anaknya nih ini bisa digunakan untuk transaksi, akun induknya enggak. Akun induknya mana aja? 1000, 1100 gitu ya. 1110. Ini belum punya anak nih dia nih. Kalau dia sudah punya anak dia nggak bisa buat transaksi gitu ya. Oke. Kepala kita coba setting kepala 1 itu untuk aset atau harta gitu ya. Ini kan tadi mulainya dari 1 gitu ya. Kalau kepala 2 nih misalkan 2000-an itu untuk akun untuk kewajiban liability. Kepala 3 untuk ekuitas gitu. Kepala 4 ini untuk pendapatan. Kepala 5 itu untuk biaya COGS atau cost of revenue. Kepala 6 ini untuk beban beban pemasaran penjualan. Kepala 7 untuk beban umum dan administrasi. Kepala 8 untuk beban dan pendapatan non operasional. Jadi harusnya kita pakai kepala 1 sampai dengan 8 gitu ya. Jadi ini teman-teman nanti harus ingat ini nih settingannya nih pada saat nanti transaksi di dunia kerja, dunia industri
atau pada saat mau implementasi aplikasi gitu. Jadi untuk memudahkan nih, untuk nyarinya kan pakai akun gitu ya, nomor akun atau namanya, tapi perlu dipastikan adalah pengaturannya seperti ini. Ya, nanti daftar akunnya di sini nih. Ini kita klik, ini contohnya. Oke, ini jadinya nih contohnya ya. Ada akunnya, namanya, kemudian ada parentnya, kemudian ada tipenya, gitu ya. Ini buat chart of account. Oke, kemudian di barang dan jasa pengaturannya nanti nomor barang dan jasa terdiri dari 4 digit ya. Misalkan J001, ini kan 4 digit ya. Nah, ini kepalanya juga kita atur juga nih buat memudahkan nanti settingannya. Karena kalau udah apa nggak teratur akan sulit tuh untuk menambahnya lagi. Kepala J untuk item jasa contohnya J001 gitu ya, jasa manajemen. Kepala B B001 gitu ya, HP apa namanya, iPhone gitu ya. Kepala M untuk item manufaktur nih ya. Kepala 1 sampai 8 untuk daftar akun nanti gitu. Ini contohnya. Ya, jadi ini kita settingan untuk inventory-nya dan namanya ya. Ini ada yang produksi itu ada M01, ada tepung terigu untuk buat roti kan butuh tepung terigu, telur gitu ya. Ini kita simple aja. Terus yang penjualan barang ini satu produk aja nggak apa-apa. Ya, terus jasa gitu ya. Oke, kemudian daftar pelanggan ya. Ini nomor pelanggan terdiri dari 4 digit. Kita tambahkan C di depannya, C001 gitu. Pemasok 4 digit juga nomornya, nomor kode pemasok ya, mulai dari vendor maksudnya. Kalau pelanggan ini adalah C, ini adalah klien gitu. Ya. Nah, pengaturan digit di sini ini harus dipertimbangkan juga, nggak bisa 2 digit, 4 digit gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau cuma 4 digit dan seperti ini aja, ini akan maksimum dinilai V999 gitu ya. Jadi artinya cuma ada 999 pemasok gitu ya. Ini harus diperhatikan juga nih. Gitu. Jadi pertimbangan buat kita nanya ke klien, kira-kira pemasoknya akan banyak gak sih? Gitu. Kalau ternyata dia pemasoknya banyak, ya udah ini bisa dijadiin 5 digit atau 6 digit gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga. Jangan 10 digit gitu ya. Kalau 10 digit tuh nanti ngebayanginnya jadi susah ingetnya. Apalagi masih angka-angka awal ya 00, 00, 00, 001, nolnya banyak gitu, keliru nih. Gitu. Ya cukup mungkin 4 sampai dengan 5 lah, masih cukup lah. Oke, kemudian daftar akses grup dan user. Ya, ini detailnya nanti perlu kita terapkan ke aplikasi Zahirnya. Jadi ada posisi manager, dia fungsinya semua fitur. Accounting officer, dia general semua fitur juga, tapi cuma bisa read semua transaksi. Dia nggak bisa edit, nggak bisa nambah gitu ya. Karena accounting dia cuma review doang. Purchasing dia modul purchase, sales officer dia modul sales, treasury officer ini yang untuk melakukan pembayaran ke bank gitu ya dan sebagainya. Rekonsiliasi dia cuma fitur cash and bank aja. Tax officer dia cuma bisa read semua transaksi sama kayak accounting. Dia nggak melakukan apa-apa, cuman dia butuh data dari aplikasi tersebut. Nanti kita coba setting seperti ini juga. Oke, kita mulai dari saldo awal ya. Oke, ini kita masuk ke accurate-nya gitu ya. Oke, sorry, masuk ke Zahirnya. Bagi yang belum download Zahir bisa menggunakannya versi cloud juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, ini teman-teman sudah sampai buka Zahirnya seperti ini. Mana confirmnya? Coba angkat tangan atau kasih tanda-tanda kehidupan. Jadi buka Pak. Oke, buka dulu ya. Siap. Oke.
Oke, kalau sudah masuk sini, kasih tanda-tanda kehidupan ya. Boleh di chat nggak apa-apa. Baik, sebentar lagi loading, Pak. Loading, oke. Oke, sambil menunggu saya jelasin fiturnya di sini ya. Nanti saya juga akan compare ini Zahir dengan Accurate gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu download Accurate. Tapi kalau mau download pun nggak apa-apa buat pembelajaran juga. Jadi langsung saya compare antara Zahir dengan Accurate. Jadi teman-teman tahu nih bayangannya seperti apa gitu. Karena konsultan harus bisa membandingkan nih ya, dan merekomendasikan ke klien. Oke, di Zahir tampilan awalnya seperti ini pada saat buka gitu ya. Ini pasti akan jadi full gitu ya, semua layar gitu. Ini akan berbeda dengan Accurate. Accurate itu tipenya nggak seperti itu gitu. Accurate sama seperti aplikasi. Nah, ini tampilannya. Kelihatan ya bedanya ya gitu. Jadi di sini ada kita bisa buka aplikasi yang lainnya juga. Tampilannya nggak full layar seperti ini. Antara Accurate dengan Zahir. Oke, saya kembalikan ke Zahir. Ya. Di sini ada fitur untuk membuat database baru ya. Kalau kita udah punya database yang lama, kita tinggal membuka dari di sini atau buka di sini atau buka dari daftarnya atau buka dari contoh gitu. Kalau belum punya kita akan buat satu database baru. Kalau udah kita buat nanti kita tinggal bukanya dari situ aja. Ini untuk register ini sini kan unregister ya, artinya kita bisa pakai trial nih untuk yang pendidikan atau keluar dari aplikasi di sini gitu ya. Kalau di Accurate tampilannya juga sama ya. Ini buat database baru, ini buka data perusahaan, ini buka data terakhir, buka data perusahaan juga ya. Kalau kita ada database-nya ada perusahaan A, B, C gitu ya, kita bisa buka data terakhir. Atau ini data contoh, ini untuk perbaiki data dan ini untuk backup data cadangan. Sama, fiturnya mirip. Oke, kita coba buat data baru ya. Nah, ini nama perusahaan yang tadi ya. Nama Anda. Contoh PT Amin Arianto gitu ya. Express. Nah, ini nama perusahaannya. Oke. Gini, sorry. Ini perlu dikonfirm nih. Ini teman-teman bisa langsung langsung mempraktekkan sambil ngelihat atau gimana nih di sana posisinya? Ini baru melihat dulu sih, Pak. Soalnya kan kalau buka Zahirnya full screen gitu ya. Harus bolak-balik. Oh, oke. Oke, ini agak susah juga nih. Ada yang joinnya bisa pakai HP juga, jadi mungkin bisa prakteknya di di laptop gitu, tapi ngelihatnya tuh di handphone. Bisa nggak seperti itu tampilannya? Bisa sih, Pak. Tunggu sebentar. Oke, yang lain juga ya sama ya. Atau mungkin nanti bisa saya pandu juga tuh. Ya, tapi mungkin lebih enak bisa join dua device kali ya, nggak apa-apa coba. Yang lain kalau mau nyoba nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau ada yang mau laptopnya mau keluar dari Google Meet nggak apa-apa, jadi pakai handphone gitu ya. Bisa juga ngeliatin dari handphone. Ada banyak solusi juga sebenarnya. Atau kalau di laptop saya tinggal geser aja ke samping kiri
3 jari samping kiri gitu ya, itu udah langsung masuk ke device yang lain. Jadi balik ke kiri lagi, ini udah aplikasi yang lain juga gitu. Oke, info ya kalau sudah masuk ke Zahirnya dan sudah create buat data baru seperti ini tampilannya. Jadi kita benar-benar langsung praktekin aja gitu ya. Nanti sampai sampai jam 14.40 selesai nggak selesai nggak apa-apa. Nanti kita lanjut sesi berikutnya gitu. Jadi teman-teman langsung bisa gitu ya. Kalau cuma ngelihat doang itu belum tentu nanti inget juga, belum tentu nanti dapat feel-nya nih. Karena memang harus praktek. Oke, ini sambil kita ketik gitu ya. Selatan, ini Indonesia gitu ya. Ini kotanya Tangerang Selatan 15412. Gitu. amin.arianto@gmail.com website .com. Nah gini ya, ini sebenarnya optional, pengisian yang bisa langsung dikosongin dan bisa lanjut gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang sudah diisi? Yang udah diisi coba di confirm di chat siapa yang sudah. Bapak teleponnya di set juga. Kenapa? Telepon ya, Buat teleponnya. kalau mau dimasukin nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini optional aja kok, kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Ini saya kosongin nggak apa-apa di sini. Kalau nggak ada website sama ini, email juga nggak apa-apa. Jadi yang mandatori itu nama perusahaan sama alamat sama ini gitu ya. Karena ini nanti akan ngikut juga nih. Atau nama perusahaan sama alamat aja. Oh, untuk website-nya nggak harus diisi ntar. Iya, optional aja. Ini karena saya cuma ini aja. Gitu. Ini mau dihapus juga nggak apa-apa email. Gitu. Jadi yang mandatori nama perusahaan sama alamat ya. Gitu. Dan yang di bawah sini kode pos, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Oke. Salwa sudah. Oh, udah juga banyak. Oke. Baru 4 doang nih yang udah.
Inaya, Diva. Oke, yang lain mana nih? Oke, Ramdan, oke. Oke. Ada yang belum? Yang belum siapa? Yang belum? Oh, Banyak Pak, yang belum? Ya. untuk yang pakai Mac gimana ya? Iya, ini yang Mac-nya cuman Kesha doang ya? Atau ada lagi selain Kesha? Sama Vanita, Pak. Sama Vanita ya? Oke. Sebenarnya ini Mac itu dia bisa inian juga install VMware gitu ya, virtual machine di MacBook-nya. Jadi di virtual machine itu nanti dia bisa install Windows di dalamnya. Jadi ada dua operating system gitu ya. Dan yang VMware itu dan nanti jadi pakai Windows. Tapi mungkin ya kalau mau yang asli beli Windowsnya di inian di apa namanya dari Microsoft-nya. Tapi kalau bajakan juga mungkin nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau solusinya itu belum bisa ya berarti menggunakan yang Zahir Online ya gitu. Zahir Online tuh kurang lebih ya nanti seperti ini juga gitu, cuman ini saya tampilin yang buat apa namanya ini eh, offline-nya dulu Windows-nya gitu ya, nanti sambil nggak apa-apa, sambil saya ada 3 jadinya ya, saya coba tampilkan Zahir, Accurate sama Zahir Online gitu, yang lain nanti kalau mau ngeliat juga nggak apa-apa. Oke. Ini udah ya. Kalau sudah diklik lanjutkan. Gitu. Ya, kemudian kita isi bulannya. Ini tadi bulannya penggunaan Zahirnya kan mulai 1 Januari tahun 2021 gitu ya. Terus tutup buku akhir tahun selalu di Desember kalau di Indonesia gitu. Ya, tapi kalau di Singapura gitu ya, di Malaysia mereka bisa aja bukan Desember. Contoh mungkin di Singapura itu di Februari gitu cut off-nya gitu, atau di April, agak-agak beda sedikit dengan Indonesia karena kebutuhan bisnisnya juga. Oke, sampai sini ini udah ada yang selesai. Ini buat chat of account standar. Ini kita kalau begini kita unchecklist berarti dia chat of account-nya nanti benar-benar kosong gitu. Kalau ini kita checklist artinya dia akan membuatkan chat of account yang standar dari mereka. Bisa juga. Oke, kita buat lebih simpel dulu. Kita buat chat of account standar seperti ini. Karena biar mereka yang buatin. Tapi kan kalau permintaan dari klien, mereka punya chat of account-nya sendiri. Yang contohnya tadi saya. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita custom lagi. Ini nggak apa-apa. Ini kita buat chat of account standar dulu. Ya. Oke, ini untuk lampu hotel rezeki. Izin, saya sedang antri vaksin. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang sudah sampai dengan transaksi yang ini, kasih tandanya. Oke, saya sambil mempresentkan Zahir Online ya. Zahir Online. Oke, Zahir Online. Nah, ini dia nih. Oke, Raisa ada pertanyaan atau ngasih tahu nih? Oh, Cindy udah. Oke. Oke ya, ini untuk Zahir Online nanti bisa login atau coba register dulu nih gitu ya. Kita klik loginnya ya. Ini si Keisha sama siapa? Keisha sama siapa kemarin yang pakai MacBook? Ada 2 ya? Wanita, Pak. Sama siapa? Wanita, Pak. Iya, oke. Nah, ini ya, udah masuk sini. Coba diikutin. Ya, ini sign up kalau belum ada. Nah, seperti ini masukkan emailnya. Gitu. Dot Yanto at UPN veteran .ac.id gini ya. Ini kalau sudah create account, oke. Ya, oke, ini nama kamu gitu ya. Ini masukin Amin Arianto. Ini kayak daftar Facebook lah gitu. Teman-teman punya Facebook kan? Di sini ada yang nggak punya Facebook atau punya Instagram? Punya, Pak. Punya semua ya, oke. 856 926 2257 pekerjaan nih gitu ya.
Terserah ini mau diisi apa gitu. Ini kata sandinya. Nih ingat kata sandinya nih. Oke, kalau sudah buat account, dia nanti akan verifikasi gitu ya. Nomor sudah digunakan. Oh, ini saya udah digunakan nomornya nih. Saya udah pernah daftar dulu. Oke, ini coba buat account lagi. Nah, ini sama nih kayak tadi ya. PT Amin Arianto. Sambil diikutin Express. Jenis usaha. Nah, ini apa aja lah. Gitu ya. Oke, ini Zair owner seperti ini. Coba ya, Keisha nanti masuk sampai sini. Oke, saya balik lagi ke sini yang Zahir. Ya. Oke, ini udah siapa aja yang udah tadi? Sudah banyak ya yang sudah ya? Sudah banyak, Pak. Sudah ya. Oke, akhirnya kita lanjutkan nih kalau sudah gitu ya. Ini database-nya, ingat nih lokasi dan nama filenya nih. Ada di, kalau di tempat saya C data Zahir. Nah, ini nama database-nya nih, GDB. Ini teman-teman bisa ngubah juga di sini. Ini pendatabase-nya bisa disimpan di D atau tempat yang lain. Gitu ya. Kalau saya di sini aja nggak apa-apa. Gitu. Ini kita lanjutkan. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini nomor departemen 0, itu biarin aja. Nah, ini headquarter kita ganti kantor pusat. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas langsung tanya aja, nggak apa-apa. Langsung interupsi, nggak masalah. Gitu. Ya. Oke, nah ini format account, ini klasifikasi, sequence number. Ya, ini sebenarnya kan harusnya kita 4 digit gitu ya, tapi di sini ternyata nggak bisa. Jadi ini kita ikutin di sini nggak apa-apa gitu ya, 4, 2 sampai 3 gitu. Ini kita lanjutkan. Sorry, oke. Ini sampai departemen dan kode akun sudah semua ya? Ada yang belum? Coba kasih tanda yang sudah, biar bisa lanjutkan. Oke. Ya, sampai dengan konfirmasi akhir nih, seperti ini. Coba udah sampai sini. Kalau sudah langsung klik proses aja. Saya klik proses, akan seperti ini. Jadi oke, yang di sini ya Zair Online ini gunakan akun bawaan. Nah, kayak ini nggak apa-apa, akun bawaan aja dulu. Kemudian bisnis Anda dari Indonesia dan Anda menggunakan mata uang rupiah. Oke, ini nggak perlu diganti. Periode akuntansi ini salah nih. Gitu, ini harusnya dari Januari. Gitu ya, ini perlu diubah ya. Keisha sama siapa kemarin? Lupa, sorry. Keisha ya. Iya, Pak. Keisha sama Vanita ya. Oke, ini simpan dan lanjutkan. Oke, balik lagi ke sini. Zahir offline ya, gitu ya. Ini bidang usahanya perdagangan umum, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, terus info nih, Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses, ya. Ya. Oke, sudah sampai sini. Coba yang sudah angkat tangan.
Oke, Monica. Terus satu aja Monica doang. Oke, kita kembali ke sini. Kode reval ini. Oke. Saya menyetujui ke Agregat online, kita simpan. Ya. Oke, saya sambil balik ke sini. Oke, ini mata uang fungsional ya untuk pencatatan dalam bentuk rupiah gitu. Ini bisa dalam bentuk USD kalau mendapatkan izin dari kantor pajak gitu ya. Seperti Telkom gitu ya. Dia mata uang USD pencatatannya. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Di sini mata uang asingnya tadi USD. Yang namanya dolar nih. United States Dollar gitu ya, simbolnya ini. Nah, kurs dolarnya ini 10.000 di sini catatannya. Gitu sebenarnya bukan 10.000 gitu ya. Ini kita harus ngelihat nih kurs tukarnya dari Bank Indonesia gitu ya. Kurs tukar rupiah Bank Indonesia karena acuannya nanti dari Bank Indonesia. Nah, ini dia nih. Nah, ini kita lihat langsung ke tanggal 31 kurs mata uangnya. Ya, kurs mata uang 31 Desember ya. Ini kita cari. Pak, maaf Pak. Ya, Saya kan habis yang proses yang create new data ya Pak. ya, Itu tuh di type of businessnya apa ya Pak? type of business. Perdagangan umum. Perdagangan itu yang mana Pak? Di situ adanya apa tampilannya? Saya general trading, service mana Oh, Pak? dalam bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa-apa, general trading. General trading Yang aja. lain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terus langsung next aja Pak. Langsung next aja. Saya juga bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Oke, ini kita mau jadikan satu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Kita vote aja nih biar sama. Bahasa Indonesia aja, Pak. Indonesia aja, Pak. Inggris, saya Inggris. Oke, kalau yang Oke, kita Indonesia aja yang ngikutin inian ya, yang di Indonesia ya. Tapi kalau yang Inggris nanti tinggal di convert Inggris saja nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahu bahasa apa Indonesianya nanti tanya aja gitu. Oke, ini kita lihat USD dia ini gitu ya. Jadi kita cari kurs tengah BI gitu. Kurs tengah BI itu ya kurs jual ditambah kurs beli gitu ya dibagi 2. Nah, ini 14.105 ya untuk di sini ya. 14.105. Itu ini ada komanya nih. Koma nggak mau ya, ada gini aja. Oke. Koma 0001. Nggak mau dia. 005. 14.105 005. Nah, gini ya. Ini jelek nih, gini aja deh. 14.105 gitu ya. Ini udah sampai sini. Yang lain gimana? Udah sampai setup mata uang? Yuk angkat tangan yang sudah. Oke, saya balik ke yang Zair Online sambil nunggu responnya. Pak, saya kok itunya nggak ada yang USD ya, Pak? Di scroll ke bawah ya? Oke. Ini yang online, ini nanti saya hubungi nanti aja kliknya nggak apa-apa. Jadi langsung masuk ke database-nya gitu. Ya, ini pada luarsa sampai September 23. Ya, ini Vanita sama siapa? Kesha sudah masuk ke sini.
Coba kontrol. Belum Pak. Webnya lemot banget. Iya. Oke. Oke, yang aplikasi Zahir offline gimana yang lain? Coba angkat tangan, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Bapak kalau di saya nggak ada course dollarsnya Pak. Kurs dolarnya nggak ada. Oke. Di sini diklik nggak ada juga Iya, USD-nya course ya. tukarnya. Ini begini ada nggak daftar mata uang? Mata uang asing nih, bener nggak ini tampilannya mata uang asing? Oke, kalau kalau ini nggak ada nggak apa-apa, nanti kita bisa setting lain waktu gitu ya. Oke, kita skip aja nggak apa-apa, kita lanjutkan. Ini dilanjutkan. Oke, nah ini sudah nih, kita klik selesai. Oke, tampilan seperti ini. Oke, udah ada tampilan seperti ini. Ini kita selesaikan aja nggak apa. Nah, dashboardnya akan seperti ini. Coba. Yang sudah angkat tangan. Sama ya dengan yang Zahir online ya. Pak, Iya, siapa? maaf sebentar jangan terlalu buru-buru Pak. Oke, ya, oke. Iya. Kalau ada kecepatan kasih tahu ya. Oke, saya tunggu deh sampai sini. Nanti kalau ada isu langsung ya kasih tahu ya. Pak, saya mau nanya, tadi yang pas lagi di forex currency-nya yang sebelum ada X rate-nya itu pakai USD atau pakai rupiah, Pak? Yang mata uang utama Soalnya itu kalau yang rupiah. keduanya USD. Iya, Kalau yang pertama rupiah. rupiah. Oke, makasih, Pak. Oke. Saya tunggu ya nanti yang oke yang sudah kasih tahu ya, yang udah masuk ke dashboard ya. Langsung di chat aja. Saya tunggu. Bentar. Saya tinggal dulu. Oke, gimana? Udah? Ini baru 2 orang yang sudah masuk ke dashboard. Tiga orang. Siapa lagi? Oke, Syafarita udah masuk ke sini? Ke Zahir online? Belum, Pak, sebentar. Belum. Oke. Oke, sambil di sini saya coba sambil nunggu yang lain ya. Nanti yang lain tolong kalau sudah di confirm di chat ya. Oke, saya coba untuk masuk ke apa namanya Accurate gitu ya. Saya coba terapin gitu ya. Ini saya buat data perusahaan baru. Ya, kemudian ini saya klik di sini gitu ya. Ini saya masukin ke C aja nggak apa-apa. Masukin Zahir gitu ya. Sama juga nih PT Amin Arianto Accurate ya buat perbandingan nanti. Ini oke, seperti ini.
Oke, ini langsung masuk ke aplikasi Accurate ya. Ini penggunanya, usernya supervisor atau kunci supervisor. Iya. Oke. Nah, dia akan persiapan singkat, dia akan ini bahasa Indonesia aja dulu. Kita lanjut gitu ya, persiapan standar. Ya, ini sebetulnya saya maunya yang mahir gitu ya. Ini lanjut ya, ini mata uang. Ya, mata uang kita klik di sini, namanya IDR, nilai tukarnya 1. Gitu ya. Ini negara Indonesia. Simbolnya RP, IDR aja. Oke, kemudian di sini namanya USD, satu lagi 14.105 gitu ya. United States, simbolnya USD gitu ya. Ini lanjut, informasi perusahaan PT Amin Arianto ini ya, Rempoa, tanggal tutup buku, tanggal mulai itu di 1. Nah, 31. Ini tahun fiskal 2000, default periodnya ini. Nah, oke, mata uang defaultnya ini. Oke, yang lain sambil dikonfirm kalau accurate zahirnya udah oke. Ini saya lanjut, bisa di skip informasinya. Nah, ini bisa diupload nih nanti gitu, tapi ini nggak apa-apa. Ini saya lanjut, ini saya isi dulu 320001. Ini saya lanjut ya, saya lanjut aja, saya lanjut aja, saya lanjut aja, saya lanjut aja, lanjut, 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 oh akhiri, langsung selesai. Itu setting-setting kita bisa lakukan nanti. Nah, ini dashboard untuk si Accurate, tampilannya seperti ini gitu ya. Oke, buat Zahir Online, nah gitu. Oke, mana lagi? Yang lain sudah belum? Oke, pertanyaannya dari menyimak yang tadi antara Accurate, Zahir Online sama Zahir aplikasi apa Zahir offline-nya, menurut kalian tuh yang paling simple untuk setup-nya yang mana? Coba dikasih di chat, sambil chat nggak apa, masing-masing nama. Misalkan seperti ini, gitu ya. Zahir Online, misalkan seperti ini. Oke, yang lain mana nih? Nggak ada suaranya. Oke, Siva, Cindy, Zahir Online, oke. Oke, yang lain? Mana nih? Vanita, Vanita belum. Kesha, Lutfi, Cindy. Oh, Cindy udah, Cindy. Amelia, Melisa. Yang di desktop tuh Zahir Online kan. Iya, dia Zahir desktop ya. Atau Zahir biasa. Mana Lutfi? Belum ngechat. Oke. Zahir ya. Zahir desktop lebih gampang. Zahir desktop. Oke, Zahir desktop. Oke, ini udah pada masuk ke dashboard semua ya. Sudah belum? Ada yang belum? Coba yang belum. Yang belum banyak nggak? Zahir desktop. Oke. Ya.
Eh, kita kembali ke sini pengaturannya ya. Oke, ini seharusnya kita perusahaan kan udah kita setting, tapi ada yang belum nih kayak NPWP dan sebagainya gitu ya. Oke, ini kita perlu tampilannya dashboardnya seperti ini. Ya, kita perlu setting dulu. Ya, settingnya di file, kemudian setup informasi perusahaan. Ya. Oh, ini kembali yang tadi, sorry. Nah, di sini ya tadi ya. Oke, namanya apa tadi tuh? Setup program ya. Di setting, setup program. Ya. Klik, nah ini masukkan ke faktur dan pajak. Ini masukkan NPWP-nya. NPWP-nya tuh 01.234.8.901.000 ya. Gitu, ini seperti ini. Oke, kalau sudah direkam. Itu ya, oke. Oke, sampai sini ada yang masih kendala? Saya masuk ke dashboard. Pak, maaf, tadi tuh setupnya di mana ya? Setup apa? Yang barusan tadi ketinggalan soalnya. Oke, setting, setup program. Ini masukin NPWP ya. Setting, setup program, faktur dan pajak. Nah, ini ada NPWP nih. Tuh, ini masukkan NPWP kalian atau NPWP contohnya sampel seperti ini. Oke, yang lain gimana? Sudah sampai sini? NPWP-nya ditambahin aja, Pak. Iya, tambahin aja langsung. Pak, NPWP-nya ngikutin Bapak atau gimana? Iya, kalau nggak belum punya NPWP, ngikutin ini aja nggak apa. Tapi kalau udah punya NPWP, ngikutin NPWP kalian aja. Gitu. Nanti saya coba encourage kalian buat apply NPWP ya. Jadi NPWP-nya pakai NPWP kalian, nggak apa-apa di situ. Nanti saya kasih share buat aplikasi EREK-nya, EREK pajak gitu. erek.pajak.go.id. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai masuk ke dashboard? Atau ada yang kesulitan? Mana yang punya kesulitan? Pak, boleh yang pajak sama itunya nggak, Pak? Mau lihat layar Bapak. Ini. Sebentar. Setup program. Nah, ini. Kalau Iya, sudah sebentar, Pak. ya, oke. Nggak usah. Tanggal PKP-nya biarin aja.
Nah, udah belum tadi siapa? Si Cindy apa siapa tadi ya nanya? Udah Pak. Udah ya, oke. Yang lain sudah juga sampai sini? Sudah sampai dashboard dulu, Pak? Oke, coba yang lain. Oke. Oke. Ya, paling ini kita kita sudahi sampai sini dulu ya. Nanti di sesi berikutnya kita lanjut lagi. Gitu tugasnya paling nanti kalian coba share screen yang pertama ya. Jadi ada 3 share screen ya. Share screen tampilan ini ya, kalian sudah masuk dashboardnya. Yang kedua, share screen yang di bagian file setup informasi perusahaan yang di bagian sini kalian print screen aja, boleh difoto nggak apa-apa karena ini filenya apa di tampilannya meluas ya, full full layar gitu. Kemudian yang ketiga yang di sini setting setup program ya, yang di faktur dan pajak ini di print screen gitu ya, mau ngelihat NPWP apakah sudah berhasil atau belum gitu. Kalau untuk yang online ya, itu untuk masuk ke situ ya, ini ada di bentar. Nah di sini sebentar ya, integrasi. Pajak untuk NPWP-nya, yang untuk yang online share yang bagian di sini gitu ya, namanya, kemudian masuk ke dalam dashboard ini. Yang kedua, yang ketiga tuh update NPWP-nya. Update NPWP itu di bagian data master, data lain. Nah, ini tampilannya agak beda nih. NPP. Nah, di text setting ini, nah ini ya, ini nomor pokok wajib pajak tadi 01. Nah, seperti ini. Ini disimpan. Nanti ini print screen ya. Gitu. Nah, itu aja. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, tadi PT tuh di mana ya yang di Zahir? Klik apa? Oke. Yang di file setup informasi perusahaan. Ini. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mana yang lain suaranya? Nggak ada ya? Oke, untuk sesi berikut. Pak, tadi maaf, Ya, screenshotnya yang kedua apa ya? yang pertama dashboard ini ya. Nanti dijadiin satu file aja, maksudnya screenshot nanti masukin ke dalam Word terus di PDF-in jadi satu file. Dia ada 3 screenshot dashboard ini, kemudian PT, informasi PT dan informasi NPWP tadi. Gitu ya. Oke, jelas?
Oke, nah untuk sesi berikutnya nanti paling kan kita lebih banyak praktek gitu ya. Jadi nanti kalian Google Meet-nya bisa pakai handphone juga gitu, yang ngelihatnya di handphone, mengerjakan langsung di laptop. Jadi prakteknya langsung gitu ya, learning based on practice. Jadi lebih enak. Tapi kalau kalian nanti punya monitor yang lain, kalian bisa tempel gitu monitor gitu ya. Atau bisa switch di sini bisa switch juga nih. Ini kan saya pakai Windows juga nih gitu ya. Saya jari 3 ke kanan itu langsung switch seperti ini. Jadi nanti Google Meet-nya di layar desktop yang ini, Zahirnya di sini. Bisa juga seperti itu. Atau kalian cari tahu cara yang enak gitu ya. Untuk prakteknya nanti biar kedepannya sesi berikutnya jadi lebih enak, lebih cepat juga gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini kita akhiri aja sesinya itu. Ya, tugasnya nanti ditunggu sampai hari ini gitu ya. Kalau nggak hari-hari besok nggak apa-apa. Tanggal 25 ya. 25 sampai jam 12.00 langsung disubmit di tempat kita seperti biasa.